Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya, teman-teman semua. Nanti yang menyusul, silahkan saja menyusul. Jadi di materi di malam hari ini, setelah sekian waktu ya kita tidak bertemu begitu, dan barangkali kalian semua sudah membaca hasil dari tugas dan juga UTS ya. Nah, di dalam hal ini, di tugasnya, saya membuka kembali kesempatan untuk bisa mengupload tugasnya bagi yang belum ya, karena masih cukup banyak yang di kelas. Saya lupa ya, pokoknya di kelas yang satu itu ada satu orang, ya kelas berikutnya tuh cukup banyak yang belum mengumpulkan tugas ya. Tapi kalau untuk UTS, saya masih menunggu apakah ada kesempatan dari kampus admisi ya untuk bisa diberi kesempatan untuk membuka kembali UTS-nya ya, karena saya belum ada pengumuman resmi. Jadi intinya kalau tugas saya sudah buka, saya beri kesempatan dan manfaatkan kesempatan ini dengan baik karena tugas itu hanya satu kali saja ya, jadi tolong dimaksimalkan. Kemudian yang berikutnya, kita sudah berapa minggu ya tidak melakukan kegiatan Zoom karena berkenaan dengan adanya hari libur ya, di mana kita sebetulnya sudah memasuki di minggu setelah UTS itu kita sudah memasuki konteks tentang komunikasi lintas budaya. Nah, di dalam komunikasi lintas budaya ini, sebagaimana materi yang Anda miliki di pertemuan ke-9, itu bicara mengenai kenapa eh, komunikasi kita itu perlu mempelajari komunikasi lintas budaya, karena kita tahu bahwa eh, komunikasi lintas budaya atau cross-cultural communication itu merupakan sebuah komunikasi di mana terjadi proses pertukaran pesan, ide, kemudian makna di antara kelompok-kelompok individu yang berasal dari latar belakang budaya yang tidak sama atau yang berbeda, ya. Jadi, hal tersebut karena apa? Karena masing-masing itu memiliki berbagai macam perbedaan nilai, norma, bahasa, perilaku, dan lain-lain. Jadi, mengapa itu penting? Karena kita tahu bahwa ada pengaruh global, ya, ada pengaruh global sehingga kita perlu berkomunikasi dengan orang beda budaya. Kemudian juga karena ada kepentingan domestik sendiri dan juga ada kepentingan di mana kita itu memang terhubung ya. Itu siapa ya yang bocor suaranya? Boleh di mute? Soalnya terdengar keras nih di saya. Siapa ya? Haribu. Halo, Mas yang suaranya bocor boleh di mute dulu karena terdengar kuat di tempat saya ini. Ya, terima kasih. Berikutnya ya, eh, tadi karena adanya masih ada Mas Ari. Mas Ari boleh di mute. Ari Pratsongko ya yang di tempat saya yang talking. Kemudian karena ada kebutuhan global, kemudian ada kebutuhan lokal atau domestik, di mana memang kita perlu melakukan satu pemahaman tentang bahwa komunikasi lintas budaya itu dalam lingkup domestik itu sangat penting sehingga bisa menghilangkan yang namanya stereotip-stereotip ya. Kemudian juga di regional, di tingkat regional. Nah, apa sih sebetulnya bicara tentang komunikasi lintas budaya? Jadi, kalau kita bicara komunikasi lintas budaya, berarti kan budayanya berbeda. Karena berbeda, maka dia menuntut kemampuan untuk bisa melakukan adaptasi, ya. Karena dia perlu adaptasi, karena apa? Karena rentan dengan terjadinya miskomunikasi atau beda tafsir dari eh, orang yang berada dalam lingkup dua budaya yang berbeda. Di samping itu, untuk mendorong munculnya kesadaran budaya tentang diri kita dan juga tentang orang lain, sehingga
kita akan memiliki satu pemahaman antar budaya yang kuat, sehingga komunikasi yang terjalin itu menjadi lebih baik ya, di mana di situ kemudian berkembang kerjasama-kerjasama dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh dibilang komunikasi lintas budaya itu sebetulnya nggak hanya bertukar kata saja, bertukar informasi, tapi bagaimana dia bisa menjadi seni untuk menyatukan makna, tapi kita berada dalam keragaman, gitu ya. Nah, disitulah kita perlu bisa mendengarkan dengan empati, Malah cancel berbicara kan? dengan kesadaran Seru banget sumpah. budaya, Tapi ini kemudian melihat, mau Kak. halo, Mas Ari Pratsongko, boleh di-mute? Cukup keras suaranya ya, cukup mengganggu, boleh di-mute, mute. Boleh dijapri ya, mungkin dia lupa kali ya. Oke, sekarang udah agak lebih tenang ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, karena kita sudah bicara tentang apa arti komunikasi lintas budaya tadi ya, yang ada di slide PPT ke-9 kalau saya tidak salah ya. Nah, di situ menyatakan bahwa di dalam komunikasi beda budaya tadi atau lintas budaya tadi itu secara tidak langsung ternyata dibentuk keterkaitan antara budaya dengan komunikasi ya dan komunikasi dengan budaya. Jadi kenapa itu menjadi penting? Karena kita tahu bahwa eh, yang namanya budaya itu ada unsur-unsur budaya besar ya. Eh, apa sih budaya? Kalau boleh minta sharing, budaya itu apa? Yang punya pendapat, boleh? Budaya itu apa sih? Ya, saya izinkan untuk Mbak Dewi Ayu. Apa ya yang disebut dengan budaya? Hasil dari Sepemahaman. rasa cipta dan karsa manusia, Bu. Hasil cipta rasa karsa dari seseorang, begitu ya, Mas? Oke, bentuk rasa apa? Bentuk rasa cipta ya, cipta dan karsa. Bentuknya apa, Mas? Ini kita pelajari sebetulnya di awal-awal kita bicara ilmu budaya dasar kalau saya dulu kuliah ya dalam di semester 1 tuh biasa kita mendapatkan definisi bahwa budaya itu adalah merupakan bentuk dari rasa, kemudian cipta dan karsa. Nah, boleh dijelasin Mas yang sepengetahuan Mas Sando ya? Siapa tadi? Apa itu? Rasa tuh yang kayak apa, Mas? Kemudian cipta, rasa, karsa itu yang kayak apa? Itu definisi benar dan itu ada di dasar-dasar pengertian budaya awal dalam ilmu budaya dasar terutama ya yang ada di dalam bukunya pengantar sosiologinya Kuncoro Ningrat. Siapa? Mas, siapa tadi? Sandi kok Saya, Sando. Bu, Sandi. Ya, Mas Sandi. mohon izin, Bu. Kita itu Baik, kemampuan berpikir, Ibu. rasa. Kan cipta, cipta dulu. Cipta, Iya. tadi kan kalau nggak salah tiga Cipta ya. itu kemampuan berpikir, Ibu. Iya, kalau rasa itu Cipta itu, perasaan atau emosi, Bu. oke. Cipta Kemudian, kemampuan berpikir dan menciptakan, Ibu. kalau karsa, Kalau karsa, setahu saya kehendak, tindakan untuk melakukan, Ibu. iya. Jadi itulah yang disebut dengan budaya dasar ya. Budaya itu hasil dari cipta. Itu adalah berada di dalam pikiran manusia. Kemudian rasa itu berkenaan dengan perasaan, begitu ya. Kemudian perasaan bisa juga kehalusan budi, budaya, kemudian keindahan hati, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Kemudian berkenaan dengan karsa atau tindakan atau kehendak tadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Mas Andi ya.
Jadi budaya itu sebagai hasil cipta dari pikiran yang kemudian ada di dalam perasaan dan juga ada di dalam kehendak atau kemauan manusia yang berkembang secara kolektif di masyarakat kita. Berarti kalau kita lihat tiga definisi itu, maka kita melihat bahwa budaya itu adalah sesuatu yang statis atau dinamis, Mas Sandi? Dinamis, Ibu. Dinamis. Apakah budaya itu bisa hilang? Kalau dinamis, apakah budaya itu bisa hilang? Pertanyaan saya, budaya bisa hilang nggak? Bisa, Ibu. Kapan dia hilang? Tergerus oleh perkembangan zaman, Bu. Oleh perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu bentuknya apa? Modernisasi, Bu. Modernisasi. Oke, salah satu bentuk perkembangan zaman adalah modernisasi yang dianggap dia kemudian melihat budaya tradisional itu kuno, gitu ya. Itu modernisasi. Kemudian ada globalisasi, ada asimilasi. Ya, kemudian yang paling penting kita sadari bahwa ketika tidak terjadi pewarisan budaya yang tidak diturunkan pada generasi berikutnya, maka dia akan hilang. Ya, bahkan kemudian terjadi pelarangan-pelarangan budaya dan seterusnya, pada akhirnya dia bisa hilang. Ya, makanya banyak gerakan-gerakan kembali kepada budaya. Jadi budaya bisa hilang jika tidak dijaga, tidak diwariskan, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Caranya dengan gimana ya? Dengan melakukan pelestarian secara aktif terhadap budaya tersebut, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi atas pendapatnya. Bagus ya, tentang cipta, rasa, dan karsa. Nah, pada definisi yang lain, kita bisa kalau di dalam PPT yang Anda terima, itu ada 11 ya unsur-unsur budaya. Kalau kita mengacu ke bukunya Kuncharaningrat, ada pengertian tiga seperti yang disebut oleh Mas Andi tadi. Tapi kalau kita melihat pada definisi dari rujukan 7 unsur budaya universal, jadi 7 unsur budaya universal itu adalah eh, di mana hampir di semua eh, kerangka analisis budaya itu ada 7 unsur itu di masyarakat di dunia ini, gitu ya. Itu menurut Koncaraningrat. Pertama adalah sistem religi. Masih ingat ya, religi itu sistem kepercayaan. Kemudian ada organisasi kemasyarakatan. Jadi ada struktur organisasi sosial, bisa berkeluarga, masyarakat, kasta, kemudian apa kampung, begitu ya, keluarga besar dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu eh, merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang sesuatu yang ada di lingkungannya. Jadi kalau bicara tentang pengetahuan tentang tanaman, ya itulah yang kemudian membentuk unsur budaya sistem pengetahuan. Kemudian bagaimana pengobatan merawat bayi di kebudayaan-kebudayaan tradisional. Kenapa bayi harus di apa tuh Nak? Dipijat ya, dipijat dari umur berapa sampai berapa, kemudian kenapa bayi harus digundul, kemudian bayi kenapa harus ada tedak siten dan lain sebagainya. Nah, itu semua terbentuk karena unsur budaya sistem pengetahuan. Ya, kemudian faktor atau unsur yang keempat itu adalah bahasa. Kalau kita bicara mengenai bahasa, itu adalah bisa lisan, bisa tulisan. Nah, dialog yang menjadi alat penyebar budaya. Nah, di dalam bahasa itulah terkandung komunikasi, ya. Kemudian yang kelima itu adalah sistem pencaharian hidup ya dalam sistem perekonomian masyarakat begitu. Jadi bicara tentang bagaimana cara-cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, mulai dari pekerjaan yang di apa dicari, kemudian apa cara mereka memperoleh sumber ekonomi dan lain sebagainya itu merupakan sistem mata pencaharian.
Kemudian yang tidak boleh lupa juga adalah sistem teknologi dan peralatan ya. Memang di PPT ini nggak ada, tapi kalau Anda mencari 7 unsur budaya universal itu akan dapat dari bukunya Kuncaraningrat ya. Jadi sistem teknologi dan peralatan itu bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk yang digunakan masyarakat itu sebagai bentuk alat gitu ya. Jadi ada alat mungkin alat membuat pakaian, alat tenun, alat untuk mencari ikan dalam bentuk perahu, begitu ya, alat untuk bertahan diri atau alat untuk bisa membabat hutan, maka dibentuk alat-alat dalam eh, kehutanan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenian. Kesenian ini sebagai ekspresi estetis dari masyarakat yang fungsinya bisa untuk hiburan, bisa untuk simbol identitas dan lain sebagainya. Seperti ada batik, ada gamelan, ada tari-tarian di wilayah kalian, itu bentuk-bentuk kesenian. Nah, makanya ketika kita bicara di PPT yang eh, ke-11 ini, karena kita adalah masyarakat yang sangat heterogen, ya heterogen dari sisi unsur budaya tadi. Nah, disinilah terjadi adanya diharapkan ada pengertian, nih. Ada pengertian dan pertukaran informasi makna yang minimal itu bisa dimaknai sama, gitu ya, supaya menjadi efektif. Sehingga ada hubungan antara komunikasi dan budaya dengan komunikasi ya. Karena apa? Ini kita lihat. Kita nih berkomunikasi dipengaruhi oleh budaya kita ya. Jadi kita kenapa dia berbicara berkomunikasi seperti itu? Ya, latar belakang yang ada di belakangnya ini, di belakang si mbak-mbak yang baju oranye ini akan mempengaruhi bagaimana dia berkomunikasi. Jadi, perilaku komunikasi itu sebagai bagian dari budaya ya. Nah, eh, menurut Edward T. Hall itu adalah salah satu ahli dalam komunikasi. Sebetulnya dia eh, apa nonverbal, ahlinya adalah nonverbal. Kemudian dia dirujuk. Sebenarnya dia adalah antropolog, antropolog yang mengemukakan bahwa eh, komunikasi itu bisa menimbulkan jarak tertentu terhadap orang lain, ya. Nah, kemudian dia juga menyatakan bahwa kebudayaan adalah komunikasi, komunikasi adalah kebudayaan ya. Jadi ini yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh Edward Teckle. Jadi beliau ini adalah merupakan antropolog begitu ya. Nah, kita lihat kalau kita bicara komunikasi udah di luar kepala dong ya. Ada pengirim, ada encoder. Encoder itu adalah proses pengiriman pesan atau pengalihan gagasan berupa pesan yang dikirimkan oleh encoder. Yang harus diingat itu ya. Encoder itu adalah pengirim. Decoder adalah penerima, ya. Nah, prosesnya disebut encoding dan decoding. Nah, sangat terkenal buku tentang encoding decoding ini adalah bukunya Stewart Hall kalau di dalam dunia komunikasi, ya. Nah, kemudian ada saluran, ada decoding, ada penerima, ada umpan balik, sampai ke ada konteks atau situasi, ya. Itu komunikasi. Nah, bagaimana unsur-unsur komunikasi dan kebudayaan? Nah, di sini ada unsur kebudayaan. Kalau tadi unsur komunikasi ya. Nah, unsur kebudayaan Anda boleh menggunakan berbagai versi. Mau pakai yang versinya Mas Sandi tadi, Cipta Karsa dan apa tadi Rasa Cipta Karsa ya. 3 hal itu bisa juga menggunakan definisi yang lebih umum yang disebut dengan 7 budaya universal, itu pun boleh ya. Jadi, nah kalau yang ada di PPT ini secara umum. Jadi kalau kita bicara sejarah kebudayaan, sebetulnya sejarah itu terbentuk karena ada unsur-unsur budaya, ya. Jadi ini yang apa namanya bisa membentuk bagaimana kebudayaan itu bisa kemudian diwujudkan dan mempengaruhi komunikasi di antara dua orang yang berbeda.
Jadi kalau kita mengacu kepada Edward T. Hall tadi, kebudayaan adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan, itu artinya adalah begini. Kebudayaan adalah komunikasi, berarti seluruh aspek budaya tercermin dalam cara orang berkomunikasi. Kebayang ya? Kebudayaan adalah komunikasi, artinya seluruh aspek budaya itu bisa tercermin dari bagaimana manusia itu berkomunikasi. Misalnya apa? Misalnya, budaya itu menentukan apa yang mau dikatakan. Nah, bagaimana budaya itu menentukan bagaimana cara mengatakan sesuatu. Budaya menentukan kapan dan kepada siapa komunikasi itu dikatakan. Kemudian budaya itu bisa mempengaruhi bahasa, isyarat, ekspresi, dan lain sebagainya. Nah, saya minta kasih contoh nih. Di situ memang tidak dijelasin detail. Ya, kok dia hanya mengatakan kebudayaan adalah komunikasi. Bagaimana itu? Dan juga menjelaskan komunikasi adalah kebudayaan. Ya, kita harus samakan dulu nih persepsinya ya. Jadi kebudayaan adalah komunikasi, berarti segala aspek dalam budaya itu tercermin dalam cara manusia berkomunikasi. Itu namanya kebudayaan adalah komunikasi. Nah, kalau komunikasi adalah kebudayaan, artinya adalah melalui komunikasi itu budaya bisa diciptakan, bisa diwariskan, bisa dirubah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanpa komunikasi, tidak akan ada cara untuk meneruskan nilai-nilai budaya. Paham ya bedanya? Apakah dipahami? Iya, Bu. Halo, apakah dipahami atau belum? Iya, Dipahami, Bu. Bu. Dipahami ya? Yang lain? Paham ya? Jadi itu dua hal yang sepertinya kayak gampang, tapi kalau kita salah mengartikan itu bisa keliru ya. Sekali lagi saya mungkin jelasin lagi. Kebudayaan adalah komunikasi. Jadi seluruh aspek dalam budaya itu tercermin dalam cara manusia berkomunikasi. Jadi apa yang dikatakan, budaya itu mempengaruhi apa yang mau dikatakan. Misalnya apa? Misalnya budaya mana? Kita kasih contoh aja. Budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, penggunaan bahasa halus itu sangat penting. Berarti kebudayaan adalah komunikasi, ya. Karena dalam budaya penggunaan apa ya? Kata sapaan di dalam budaya Jawa, misalnya menggunakan kata Mas, Mbak, Keng Ibu, Keng Romo, dan lain sebagainya, itu bentuk dari kesopanan atau norma kesopanan. Jadi, komunikasi itu produk dari budaya kita. Jadi, artinya ketika seseorang itu dilahirkan sebagai orang Jawa, dia serta kemudian menjadi seseorang dengan ciri khas budaya Jawa yang memiliki cara berkomunikasi Jawa. Gitu ya. Itu kebudayaan adalah komunikasi. Nah, sekarang kebalikannya. Komunikasi adalah kebudayaan. Melalui komunikasi itu, budaya tadi kan saya bilang diciptakan, diubah, atau justru diwariskan, dipertahankan, dihilangkan mungkin ya, karena tanpa komunikasi tidak akan ada cara bagaimana kita akan meneruskan nilai-nilai budaya. Nah, contohnya apa? Kalau yang kebalikannya nih, contohnya adalah misalnya tadi bahasa daerah kita sehari-hari itu tidak sekedar dia alat untuk bicara, tapi alat di mana di situ mencerminkan nilai budaya sebuah komunitas, sebuah daerah, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu menjadi kendaraan penting untuk budaya itu bisa terus hidup. Ya, jadi
hubungannya itu boleh dibilang dia melingkar. Jadi hubungannya budaya membentuk komunikasi, komunikasi membentuk budaya. Ya, jadi boleh dibilang lingkarannya nggak putus, dia melingkar terus ya. Jadi kita tumbuh dalam budaya tertentu, maka kita akan belajar cara komunikasi dari budaya tertentu itu. Kita berkomunikasi sesuai dengan norma budaya, maka melalui komunikasi budaya itu diwariskan, diteruskan ya. Jadi benar menurut Edward Tehol apa yang dinyatakan bahwa kebudayaan adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan. Jadi satu-satunya cara untuk memahami keduanya itu kita melihat pada sisi tanpa komunikasi budaya tidak bisa diwariskan, dan tanpa budaya komunikasi itu nggak akan punya arah atau punya makna. Gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini dia nih. Kebudayaan termasuk ya yang kemudian berpengaruh pada cara orang berkomunikasi. Ini gambarnya ya, ada hello, halo, ciao, hola, bonjour dan lain sebagainya ya. Kemudian, nah ini bagaimanakah Anda memahami ini? Ini memang menurut saya agak kurang informatif apa yang ada di PPT ini ya. Tapi karena ini PPT-nya adalah ya saya hanya dapat aja dari Unsia ya, makanya ada dialektika katanya. Pertanyaannya adalah mengapa beberapa orang terlibat dalam hubungan antar budaya sementara yang lain tidak? Ternyata jawabannya terletak pada sebuah dialektika, di mana artinya meskipun gaya individu dan preferensi mungkin memainkan peran besar, konteks di mana orang bertemu dan interaksi memiliki banyak untuk berkontribusi pada kelangsungan hidup persahabatan antar budaya dan hubungan romantis. Kalian paham nggak ini? PPT ini kalian paham nggak? Kenapa sih kok dia bicara dialektika tiba-tiba? Siapa yang paham PPT itu? Menurut saya PPT itu kurang informatif ya, yang kali 2 paragraf itu. Karena ucuk-ucuk bicara tentang dialektika. Jadi kenapa penting? Tapi kemudian disebabkan karena dialektika. Sebenarnya dialektika itu apa yang Anda pahami? Atau Anda baru dengar? Atau kalian baru dengar? Mbak Ma dan Mas-Mas? Apa sih dialektika? Berdialog menggunakan dua gagasan, Bu. Gimana Mbak Natasha? Dialek. Halo, Mbak Natasha? Silakan. Ibu. Belum paham dengan Limpahan? Oh, belum paham. Oh, baru dengar. PPT ini sayang. Iya, belum paham. Oke. Dua gagasan, Bu. Iya. Iya, kurang dipahami ya. Sama sebetulnya. Saya juga ini sebenarnya ada yang nggak kurang lengkap ininya. Atau ada yang sudah memahami? Belum ya, atau mungkin apa sih itu? Ada yang gitu? Atau ada yang sudah memahami ini? Ini Mas Ari ini bunyi Berpikir terus dan nih. berdialog dengan dua gagasan, Cara Bu. berpikir dan berdialog. Betulkah ini cara Menggunakan dua berpikir dan gagasan. berdialog, Mbak Tati? Setahu saya, Bu, nggak tahu benar apa enggaknya. Cara berpikir dan berdialog katanya, ya. Mungkin saya mau lurusin dulu ya di PPT ini. Dialektika adalah definisinya ya. Definisi dialektika itu adalah ketegangan di antara dua hal yang tampaknya bertentangan, tetapi sebenarnya saling mempengaruhi dan bisa hadir secara bersamaan. Itu namanya dialektika. Jadi ketegangan di antara dua hal nih, yang kayaknya dua hal itu bertentangan, tapi sebetulnya saling mempengaruhi dan dia sebetulnya bisa hadir bareng gitu. Itu namanya dialektika. Jadi
kenapa itu menjadi penting? Karena beberapa orang itu ada yang cenderung pengen membangun hubungan lintas budaya, tapi yang lain nggak tertarik atau justru dia menjauhi. Menjauhi karena apa? Ya penjelasannya tidak bisa semata-mata karena orang ini terbuka. Atau justru kebalikannya orang itu nggak suka sama beda budaya. Tidak. Tapi di dalamnya ada dialektika. Dialektikanya di mana, Bu, pertentangannya? Jadi sebagian orang kan ada yang memang punya kepribadian terbuka kan. Dia terbuka dengan apapun sehingga dia itu suka tantangan dan tertarik untuk memahami budaya orang lain. Ya, tapi ada juga yang punya kecenderungan sebaliknya. Nah, karena apa? Karena biasanya yang itu selain dia punya kepribadian terbuka, dia juga punya yang namanya pengalaman positif sebelumnya terhadap keberagaman budaya. Maka disebut sebagai adanya preferensi pribadi, dikatakan di situ kan. Jadi misalnya nih gaya individu dan preferensi memungkinkan memainkan peran besar. Jadi ya betul karena ada sebetulnya pilihan-pilihan preferensi itu kan pilihan-pilihan individu ya yang sebetulnya bisa mempengaruhi apakah mereka terdorong untuk menjalin hubungan antar budaya atau tidak gitu. Itu yang disebut dengan dialektika. Jadi, meskipun seseorang itu punya atau dia terbuka, tapi ketika dia tidak ada kemauan atau ada yang menghambat dalam hubungan antar budaya, maka ya itu bisa tidak terjadi. Apa contoh lain? Misalnya seorang mahasiswa Indonesia yang sangat terbuka dan dia menyukai budaya Jepang, itu mungkin karena dia tidak pernah menjalin hubungan dengan orang Jepang. Karena memang dia tidak tinggal di lingkungan yang ada interaksi budaya Jepang. Tapi ada juga orang yang awalnya itu adalah introvert, tertutup terhadap budaya orang lain, tapi karena dia itu diterima kerja di lingkup lingkungan multikultural, maka lama-lama dia bisa membangun hubungan antar budaya. Paham nggak? Jadi dialektika ini bisa menunjukkan bahwa hubungan antar budaya itu adalah hasil dari ketegangan antara kehendak individu dengan kekuatan lingkungan. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Atau masih ada yang belum kebayang? Ya, jadi itu kenapa disebut sebagai dialektika. Jadi ini ada yang kurang lengkap ya. Jadi tidak ada definisi dialektikanya di sini sehingga dia tiba-tiba muncul bahwa ada gaya individu dan preferensi yang memainkan peran besar. Tapi peran besar yang dimaksud seperti apa? Tadi yang saya jelasin. Ya, jadi pada ini kalau di sini konteks sosial, agama, pendidikan bisa mempromosikan atau mencegah hubungan antar budaya. Kalau mempromosikan karena tadi satu sisi karena dia memang berada pada konteks sosial antar budaya sehingga dia harus mempelajari antar budaya atau memang ya kondisi sejarah dan juga politik yang memainkan peranan besar. Jadi misalnya yang mencegah jangan secara misalnya nih kita pernah dijajah loh sama Belanda 350 tahun. Karena adanya penjajahan itu, maka kita akan punya persepsi terhadap Belanda dalam tanda kutip. Karena ada latar konteks sejarah yang telah dibangun sebelumnya bahwa kita adalah dijajah dalam tanda kutip. Sehingga kemudian yang kita lakukan adalah kita mencegah hubungan antar budaya. Karena
itu bagian dari konteks sejarah yang tidak menyenangkan sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan dialektika. Ya, jadi ada pertentangan, ya. Ada pertentangan yang tadi saya bilang bahwa dialektika itu bisa terbentuk karena adanya dua hal yang tampaknya bertentangan, walaupun sebetulnya bisa saling mempengaruhi dan bisa hadir bersamaan pada situasi tertentu. Tadi yang contoh Belanda, dia bertentangan, ya. Ada apa namanya, ada ketegangan, tapi dia sebetulnya bisa bisa hadir secara bersamaan. Misalnya, nah, individu itu memang kerja di lingkup culture Belanda, misalnya memang di perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang mau nggak mau kemudian dia akan menerima perbedaan itu, gitu. Ya, itulah yang disebut dengan dialektika. Jadi ada preferensi dan gaya individu yang berhadapan dengan konteks sosial budayanya. Begitu ya? Oke, paham? Nah, sekarang kita ke manfaat. Manfaatnya apa sih hubungan antar budaya? Pertama adalah pengetahuan tentang dunia. Dunia itu apa saja ya? Dunia yang ada di sekitar kita. Jadi kita itu kalau boleh dibilang, kalau kita bicara nanti bicara model komunikasi antar budaya itu, kotakannya tuh kotak-kotak garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Karena kita itu tidak bisa hidup sendirian. Kita itu berada di lingkup yang sangat terbuka. Makanya dari luar lingkungan kita bisa mempengaruhi ke dalam kita, dari dalam bisa mempengaruhi keluar, ya. Sehingga pengetahuan itu bisa dibangun karena sistem keterbukaan yang ada di dalam lingkup kita, ya. Kemudian yang kedua, itu bisa mematahkan stereotip, bisa mematahkan generalisasi terhadap sesuatu dengan satu hal yang sama. Padahal belum tentu benar. Misalnya stereotip apa? Oh, kalau orang Medan tuh galak, jangan deh berinteraksi dengan mereka. Misalnya, ada banyak orang Medan di sini? Ada orang Medan di sini? Atau Batak lebih tepatnya? Ada nggak, Mbak, Mas? Mungkin ada ya. Nah, ada stereotip bahwa orang Batak galak, orang Jawa lemot, begitu ya. Jadi padahal belum tentu ya, itu hanya terbangun akibat dari pandangan generalisasi tadi. Jadi dianggap bahwa semua orang sama dengan labeling itu. Padahal belum tentu sama. Nah, lebih sulitnya lagi, ternyata stereotip itu dibangun dari anak itu kecil, dari masa dia kecil. Nah, kemudian ketika dia dibangun dari kecil, maka stereotip itu akan gampang hilang, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperoleh keterampilan baru, ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah keterampilan baru karena adanya hubungan antar budaya, ya. Nah, kemudian menurut Leslie itu ada dialektis yang berkenaan dengan adanya unsur-unsur dalam hubungan antara lain ada kebaruan, ada prediktabilitas, otonomi, koneksi, dan keterbukaan dan ketertutupan. Kita lihat ya. Dialektika pribadi dan konteksnya. Jadi misalnya hubungan antar budaya, baik yang pribadi atau konteks. Di sini misalnya di mana Anda merasa kurang nyaman dalam hubungan antar budaya. Kemudian teman-teman dari unsur-unsur agama yang sama dengan Anda juga bereaksi terhadap hubungan itu. Nah, itu bisa menjadi faktor utama yang kemudian akan mengurangi dialog yang terjadi dalam antar budaya akibat dari adanya sistem keyakinan atau sistem kepercayaan yang berbeda. Ya, makanya dikatakan ini hasil penelitian ada prediktor nomor 1 yaitu individu terlibat dalam kencan budaya itu berdasarkan pada jaringan sosial mereka. Ketika dia berada di luar jaringan itu bisa mengakibatkan terhambatnya terjadi komunikasi antar budaya. Kemudian ada unsur yang namanya heterofili dan homofili. Apa itu heterofili? Heterofili itu adanya banyak unsur perbedaan budaya
Kalau homofili adalah banyak kemiripan dalam unsur budaya. Jadi semakin ada kesamaan, kita cenderung untuk bisa lebih tertarik ya dibanding ketika kita banyak perbedaan. Karena perbedaan itu bisa mengakibatkan eh, apa dasar untuk kita suka atau tidak gitu. Karena banyak perbedaan maka udahlah enggak deh, saya nggak mau kontak dengan orang Belanda itu gitu. Nah itu yang disebut dengan dialektika perbedaan dan kemiripan. Jadi sesuatu yang bertentangan kan, ya sebetulnya, tapi dia bisa berjalan seiringan gitu ya. Kemudian ada munculnya kelompok migran. Ya, kelompok migran biasanya karena ada migrasi, ada perpindahan begitu ya. Biasanya dia juga akan menimbulkan fenomena-fenomena migrasi ini. Karena ada migrasi, maka ada beberapa wilayah yang didatangi dan juga ada beberapa wilayah yang ditinggalkan. Misalnya negara-negara berkembang pindah ke negara-negara maju. Kemudian ada banyak perempuan misalnya kemudian punya pekerjaan keluar di luar atau di negara-negara maju ya. Jadi misalnya contohnya adalah imigran-imigran tenaga kerja perempuan gitu ya yang kemudian dia lebih disukai oleh bosnya misalnya ya di Malaysia, kemudian TKI-TKI di Malaysia, kemudian di Arab Saudi dan lain sebagainya. Nah, kemudian migrasi juga kadang dipolitisasi dan kadang-kadang bisa menimbulkan juga sensitivitas pada situasi-situasi tertentu. Ada yang menyebut anti migran dan lain sebagainya ya. Dan kemudian ada juga dari bawaan sejarah ya. Ada kolonial zaman dulu bahwa imigran itu bagian dari tenaga kerja yang bisa gunakan untuk siapa saja dengan tenaga murah begitu ya. Itu yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok migran dalam transisi antar budaya. Kemudian ada juga konflik ya. Konflik itu baik atau buruk. Nah, sebenarnya konflik itu tidak selalu baik dan tidak selalu buruk ya. Nah, bagaimana cara menangani konflik yang baik adalah kita melihat konflik itu sebagai sebuah hal yang dua-duanya memberi kontribusi. Makanya untuk penyelesaiannya, dua-duanya juga harus memberi kontribusi untuk penyelesaian ya. Jadi konflik itu bisa saja terjadi di dalam budaya. Bahkan kemudian konflik itu bisa menghambat situasi untuk terjadinya komunikasi antar budaya. Tapi pada sisi lain, konflik itu juga dianggap bisa menjadi peluang. Ya, kenapa peluang? Karena dikatakan bahwa konflik itu adalah proses yang sebetulnya normal saja. Setiap budaya itu bisa saja terjadi adanya konflik, ada perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Dan masalah itu sebetulnya bisa berubah karena ada negosiasi, ya negosiasi budaya begitu. Kemudian ada konfrontasi langsung dan juga ada konsiliasi untuk dihargai. Jadi sebetulnya konflik itu dinyatakan sebagai negosiasi kembali dari apa yang terjadi karena adanya pelepasan ketegangan. Itu untuk melihat sebagai peluang ya, berarti melihat konflik secara positif. Tapi pada sisi lain konflik itu jelas merusak. Konflik itu dari mulai jenis yang sangat ringan sampai dengan konflik yang berat ya. Jadi ini yang konflik-konflik yang biasanya sampai hari ini belum selesai itu karena memang konflik itu sudah berat ya, sudah kategori berat. Misalnya konflik antar etnis, kemudian konflik antar kampung misalnya ya, itu juga menjadi merusak ya. Artinya jadi dia tidak produktif untuk hubungan antar budaya. Jadi ada banyak situasi konflik yang merusak ya. Contohnya ya misalnya kayak Palestina dengan Amerika, kemudian kalau dulu Irak dan Iran begitu ya, yaitu nggak selesai. Kemudian ada konflik Madura, kemudian konflik-konflik di Papua dan lain sebagainya. Yang itu karena sudah turun-temurun sampai lama, kemudian dia menjadi sulit untuk bisa ditempuh
jalan damai. Kadang-kadang jalan damai itu ya hanya berhenti sesaat, nanti suatu saat ada pemicu kecil bisa terjadi konflik kembali. Nah, bagaimana cara strategi untuk taktik menghadapi konflik? Kalau di dalam antar budaya itu ada namanya teori negosiasi wajah atau yang disebut menghubungkan face work. Face work itu kerja wajah kita dengan gaya konfliknya. Jadi strategi komunikasi untuk menyelamatkan wajah kita. Jadi wajah kita itu adalah cermin kita ya. Jadi kita selamatkan dari budaya tersebut gitu ya. Supaya apa? Supaya kita terjadi negosiasi, supaya konflik bisa dihandle dengan manajemen konflik yang efektif ya. Jadi ada yang dikatakan gaya-gayanya tergantung dari pengelolaannya. Ada yang sifatnya mendominasi. Nah, kalau mendominasi berarti dia lebih menguasai dari yang lain. Nah, ini juga tidak efektif biasanya. Nah, ini yang mengintegrasikan, menyatukan, yaitu lebih baik dibanding mengorbankan. Nah, kalau udah konflik mengorbankan, pasti salah satu adalah menjadi viktimnya, ada korbannya ya. Kemudian ada juga yang dengan cara bersedia membantu dan juga dengan cara menghindar. Ini juga tidak efektif ya, menghindar itu. Jadi menyelesaikan konflik dengan menghindar. Jadi itu hanya penyelesaian yang sifatnya sementara. Kemudian ada perbedaan nilai dan jenis konfliknya. Jadi ada banyak resolusi konflik yang bisa kita tempuh ya dengan variasi budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tapi yang harus kita ingat bahwa tipikal pola budaya yang berbeda itu akan mempengaruhi bagaimana cara handling budaya tersebut. Jadi contoh, orang yang terlahir sebagai mana dalam pola budaya individualistik akan berbeda dengan orang yang terlahir dengan budaya kolektivistik. Contoh, misalnya di Jakarta. Jakarta itu cukup individualistik dibanding dengan di daerah. Di daerah itu lebih kolektivistik. Jadi menempatkan kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu kolektivistik. Jadi misalnya contoh, seseorang yang hidup di daerah Jawa Timur misalnya, atau di mana ya? Situ Bondo misalnya. Dia biasa dengan tetangga itu menyapa, dengan situasi-situasi antar budaya di situ tuh sangat sangat lekat, sangat dekat gitu ya. Kemudian dia tiba-tiba pindah ke Jakarta. Nah, si individu itu bisa mengalami culture shock. Karena apa? Karena budaya-budaya Jakarta itu lebih individualistik. Ada yang bertanya nggak dijawab, ada yang mungkin dia mau membantu dikira dicurigai dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak terbentuk dari budaya individualistik yang ada. Sementara yang di individualistik tidak memahami dari budaya kolektivistik yang didatangi tadi ya oleh para stranger. Ya, nah ini makanya dikatakan eh, anak-anak di Amerika Serikat itu sering didorong untuk meninggalkan rumah di usia 18. Dan orang tua umumnya memilih hidup sendiri dengan anaknya. Sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, anak-anak usia 18 bahkan di atasnya, bahkan sudah menikah, kadang-kadang orang tuanya malah meminta tetap hidup bersama dalam satu rumah. Sehingga ini akan melahirkan pola-pola budaya yang tidak sama. Kalau di Amerika, dia melakukan satu kesalahan personal, maka yang menanggungnya personal itu dirinya dia sendiri. Misalnya nih, anak usia 18 tadi sudah meninggalkan rumah, kemudian dia membuat sesuatu keonaran di masyarakat. Nah, yang bertanggung jawab adalah si anak itu. Jadi orang tua tidak bertanggung jawab sebetulnya ketika dia berada di atas usia 18. Nah, tapi kalau di Indonesia, si anak itu berperilaku buruk, maka yang kena dampak semuanya adalah sampai ke level orang tuanya, neneknya, dan lain sebagainya. Karena memang budayanya adalah kolektivistik. Jadi, bagaimana cara menjaga wajah, negosiasi wajah dalam budaya kolektivistik itu juga berbeda dengan dalam budaya individualistik. Seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini, apakah ada yang pengen ditanyakan? Mari kita diskusikan.
Nih saya sudah rangkum dari 9, 10, 11 ya, yang kita belum sempat Zoom pada saat itu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan melempar masalah nih. Kalau begitu, kesimpulannya untuk melakukan komunikasi antar budaya itu susah apa mudah? Kalau susah, kenapa? Kalau mudah, kenapa? Ayo, boleh diskusi. Silakan yang punya pendapat nih, biasanya para aktivis yang suka bertanya nih. Silakan. Kalau begitu, simpulannya untuk melakukan komunikasi antar budaya itu susah apa mudah? Kalau mudah, kenapa? Kalau susah atau sulit, kenapa? Ayo, silakan. Kapan komunikasi antar budaya itu mudah dilakukan? Kapan? Silakan. Ayo Mbak Teti, Mbak Disa, siapa? Siapa nih? Bisa susah, bisa mudah, Bu. Iya, kapan dia susah? Kapan dia mudah? Susah karena tidak mengerti bahasanya. Oke, susah karena tidak mengerti bahasa. Ya, itu paling dasar. Kemudian apa lagi, Mbak? Ya, kalau bahasanya susah, tapi apakah dia harus jadi penghambat? Kan gitu ya. Oke, namanya juga susah. Perbedaan, perbedaan Bedaan apa lagi? norma, nilai, nilai Mm-mm. kepercayaan, Oke, jadi perbedaan kepercayaan. dalam unsur-unsur budaya itu mengakibatkan menjadi lebih sulit, begitu ya? Oke, sepakat, bisa diterima. Terus, Terus Kak Disa mau lanjut. apa? Tadi saya sudah menjelaskan sebetulnya. Karena adanya apa? Tadi yang Jawa, Batak Tunggala, Jawa Adanya Tualu. stereotip, Bu. Adanya stereotip, betul Mbak Azura. Adanya stereotip itu bisa menghambat sehingga komunikasi antar budaya itu menjadi sulit, gitu ya. Apalagi kalau dia dibangun dari awal. Selain stereotip, ada prasangka, ada diskriminasi, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Kira-kira tadi yang di awal tadi saya bicara. Tidak ada tingkat kesadaran antar budaya di antara lingkungan kita ya. Jadi itu dibutuhkan kesadaran ya, kesadaran sadar bahwa dia itu sama budaya orang lain itu rentan pada kesalahpahaman, terjadi kesalahpahaman sehingga dia rendah kesadaran antar budayanya sehingga menjadi sulit untuk berkomunikasi. Belum lagi tadi dinyatakan Mbak Teti karena nggak ngerti bahasa, maka gaya komunikasinya jadi beda gitu. Jadi nggak bisa terbuka. Jadi kalau ada orang yang terlahir di budaya-budaya yang eh, low contact itu adalah budaya dengan lebih langsung begitu ya komunikasinya, berhadapan dengan budaya yang dia itu lebih eh, high culture, lebih bahasa yang lebih menggunakan bahasa yang tidak langsung. Nah, dia biasanya orang-orang yang berada pada situasi yang kebiasaannya adalah high contact, maka dia akan menghindari konfrontasi langsung dengan berbeda dengan budaya-budaya dengan low contact tadi atau budaya yang direct tadi ya. Jadi kalau misalnya menyampaikan kritik ya dia langsung di budaya-budaya yang eh, low contact. Tapi di budaya-budaya misalnya kayak Jawa, Jawa itu sangat high contact ya. Bahkan dia ditanya aja eh, apa dikatakan bahwa dia itu menolak aja mengangguk gitu. Saking dia menghormati. Tujuannya menghormati. Misalnya silakan diminum padahal dia kenyang banget ya mau menolak nggak enak. Ya udahlah diminum aja gitu. Jadi dia itu lebih
apa ya, lebih tujuannya adalah menghargai karena dia merasa bahwa kita harus berada atau situasi di mana kita harus menghargai. Nah, tapi sulitnya apa ya? Sulitnya jadi orang lain nggak tahu, nggak bisa tahu apa sih sebetulnya yang ada di dalam kemauan dirinya tersebut sehingga sulit diekspresikan. Tapi ketika itu diekspresikan, maka sebetulnya tidak ada beban lagi gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat terjadinya komunikasi antar budaya itu sulit. Nah, kalau yang mudah apa? Kira-kira faktor apa yang paling utama yang menentukan sehingga komunikasi Keterbukaan, antar kesadaran. betul, keterbukaan dan kesadaran diri itu adalah faktor utama ya, karena kita kalau punya sifat terbuka, kita mau untuk terbuka dengan orang lain, mau belajar, mau mendengarkan, mau berubah dan lain sebagainya, itu akan memudahkan komunikasi kita menjadi lancar. Selain itu apa? Selain Saling itu menghargai, ada saling saling menghormati, ya betul, saling menghormati di antara individu dengan dua budaya, apalagi yang penting kira-kira. pemahaman terhadap Beradaptasi, mau belajar. Kemauan kemauan apa Mbak? Mau belajar sama Oh, mau belajar. beradaptasi. Oke. Dia punya keinginan untuk belajar sehingga dikatakan komunikasi antar budaya itu bisa mudah karena dia punya keinginan untuk belajar lagi gitu ya. Biasanya akan dimudahkan. Biasanya semakin orang mau belajar, maka semakin dia akan terbuka ya. Makanya dikatakan bahwa kalau kita mau eh, belajar boleh sampai ke negeri Cina gitu ya, karena dengan seiring bahwa belajar itu menjadi satu hal yang penting yang bisa dilakukan individu untuk memperoleh berbagai macam pengetahuan sehingga dia bisa terbuka. Oke, ada lagi? Kemampuan apa lagi yang harus dimiliki sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan interaksi dan komunikasi antar budaya? Tidak Kira-kira menghakimi, kemampuan untuk Kemampuan terhadap paparan tidak budaya lain, menghakimi. Bu. kemampuan Mbak Azura, boleh diulang? Kemampuan untuk seperti kita adanya pengalaman atau paparan terhadap budaya lain, Bu. Oh, oke. Semakin sering berinteraksi dengan budaya yang berbeda, maksudnya Iya, Bu. budaya lain, tadi kan budaya yang berbeda ya, itu akan Iya. semakin kita bisa menerima dengan beda budaya tadi, ya bisa ya. Kemudian yang paling penting tuh adaptasi. Jadi kemampuan kita dalam menyesuaikan diri dari mulai gaya komunikasi kita, norma kita, nilai kita, itu akan lebih menghasilkan komunikasi antar budaya yang lebih baik. Ya, dan biasanya tadi kalau dikatakan oleh Mbak Teti bahwa eh, bahasanya yang berbeda tadi menyulitkan kita untuk melakukan komunikasi antar budaya, maka biasanya kita kalau supaya itu memudahkan, kita akan mengambil bahasanya itu di bahasa tengah-tengah, yaitu bahasa universal. Jadi misalnya digunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu supaya masing-masing budaya itu bisa dipahami. Dan sekarang juga bahasa Indonesia sudah masuk ya sebagai salah satu bahasa yang bisa digunakan ya untuk di PBB dan lain sebagainya. Karena memang sekarang ini juga udah banyak interpreter, alat-alat untuk interpretasi dialog dan lain sebagainya itu dirasa menjadi memudahkan ya. Nah, sebetulnya oke, terima kasih tadi ya yang sudah berpendapat tentang bagaimana sih sebenarnya sulit atau gampang begitu ya. Tapi yang paling penting sebetulnya tidak sekedar sulit atau mudah tadi, tapi sebetulnya soal bagaimana kita bisa membangun komunikasi antar budaya itu dengan cara memahami perbedaan. Itu yang paling penting. Karena perbedaan itu sebetulnya bukan halangan, bukan juga hambatan, tapi justru perbedaan itu sebagai sesuatu yang indah. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak siap gitu ya, boleh dikatakan demikian. Jadi makanya kesiapan untuk memahami perbedaan itu sangat penting, sehingga ini menjadi jembatan penting untuk memahami komunikasi antar budaya. Demikian.
Oke, masih ada yang pengen ditanyakan, Mbak? Mas, cukup mudah ya untuk dipahami, harapan saya ya. Baik, silakan kalau ada yang masih ada yang ditanyakan, ada nggak ya di ini? Jangan lupa untuk absen ya. Kadang-kadang untuk yang 201 kadang langsung ke link ini jadinya saya bisa mengabsen manual ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya di chat ya. Oke, di sini hanya absensi. Oke, Jifom, kemudian chat. Oke, masih ada yang pengen ditanyakan? Saya buka apa pertanyaan biar kita paham betul dari 3 sesi yang beruntun ya. Dan di kuis juga ada beberapa yang bagus, tapi ada beberapa yang tidak. Saya nggak tahu mungkin karena buru-buru ya ngerjainnya. Sebetulnya perlu diselami ya. Kadang-kadang pertanyaan di kuis itu sebagai latihan gitu. Kemudian ada catatan khusus di UTS ya. Saya berikan catatan khusus. Sebetulnya relatif cukup baik, tapi yang dilupakan kadang-kadang adalah teknis dalam penceritaan. Kemudian sumber ya, sumber itu yang juga pada lemah. Kadang dipakai sumbernya apa, tapi ininya apa. Kemudian ada beberapa hal dalam sisi pengalaman-pengalaman yang dipaparkan, begitu ya. Itu yang kemarin di UTS. Jadi mengakibatkan nilainya ya ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa, begitu ya. Tapi saya masih menunggu bagi teman-teman, terutama untuk tugas. Jangan sampai Anda bolong tugasnya ya, karena kalau bolong ya berarti nanti nggak lulus ya berarti ngulang lagi jadinya kan. Walaupun di Unsia memang kehadiran yang paling utama. Jadi saya rasa walaupun Anda mengakses 1 kali atau 2 kali itu sudah dihitung hadir. Saya rasa dibanding Anda tidak sama sekali sayang banget ya karena absensi kan cukup besar ya di Unsia. Oke, baik. Masih ada yang pengen ditanyakan, Mbak, Mas? Atau cukup? Silakan. Masih ada? Atau sudah cukup? Cukup jelas? Cukup lebih sedikit dari yang sebelumnya ya. Silakan yang masih pengen bertanya. Atau sudah cukup? Jam berapa sekarang? 8:30. Ini di yang Wita 9 berarti jam berapa tuh? Beda 1 jam ya. Yang banyak yang beda 1 jam ya. Oke, Mas ada Bun, yang pengen ditanyakan? Mbak-mbak dan mas-mas semua? Atau cukup? Cukup? cukup, Apakah Bu. cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Kalau masih ada yang pengen ditanyakan, boleh ya, silahkan ditanyakan. Dan terima kasih setiap kali saya men-share, ada beberapa yang kemudian merangkum dan lain sebagainya. Terima kasih banyak karena itu juga memudahkan teman-teman ya untuk memahami dibanding kita membaca PPT ya. Kadang-kadang itu jadi ringkas, enak, dan lain sebagainya. Terima kasih dan itu bisa dilanjutkan ya kebiasaan yang baik tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Sampai ketemu di next pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin.